Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Selasa tanggal 22 April tahun 2014 merupakan hari Selasa di dalam Oktav Paskah. Injil hari ini, Maria Magdalena pergi ke makam dan tidak mendapati makam yang dipakai untuk memakamkan Yesus kedapatan kosong. Saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak perdebatan. Apakah makam kosong itu tanda Yesus itu bangkit? Makam yang kosong bukan merupakan tanda Yesus yang bangkit. Karena bisa saja Yesus diambil dari situ, itu makam juga menjadi kosong. Tetapi apakah kekosongan makam Yesus ini karena diambil orang? Tentu tidak. Bukti bahwa Yesus itu bangkit bukan pertama-tama diletakkan dalam makam yang kosong, melainkan Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan juga beberapa murid yang lain. Hari ini dalam Injil, Maria Magdalena yang mencintai Yesus sangat berduka atas kematian Yesus, dan ia pergi ke makam dengan kesedihan, maka ia menangis. Malaikat yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena pun menanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Demikian juga Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena bertanya kepada dia, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Pertanyaan para malaikat dan juga pertanyaan Yesus mau menunjukkan kepada kita bersama, ternyata Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang punya kepedulian terhadap duka cita dan kesedihan hidup kita. Dan setelah Maria disebut namanya, Maria menjadi tersadarkan. Lalu ia ingin memeluk Yesus, namun Yesus mencegahnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang bangkit bukan hanya peduli terhadap kesedihan seseorang, tetapi juga mengembalikan identitas seseorang. Lalu apa yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sekarang? Kebangkitan Kristus berarti juga harus kita rasakan sebagai Tuhan yang peduli terhadap kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah kesedihan hidup kita. Seperti ia juga peduli terhadap kesedihan hidup Maria Magdalena. Di samping itu, kebangkitan Yesus berarti juga kita menemukan kembali jati diri, identitas diri kita sebagai citra Allah, sebagai gambar Allah. Seperti halnya juga Maria Magdalena menemukan dirinya, identitas dirinya setelah Yesus menyebut namanya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita itu adalah citra Allah, maka dalam seluruh kehidupan kita harus mencerminkan, harus menggambarkan sifat-sifat dan ajaran yang diberikan Allah kepada kita. Maka arti kebangkitan Kristus bagi kita tidak lain adalah itu. Tuhan yang kita rasakan peduli terhadap kehidupan kita, Tuhan yang menjadikan identitas kita menjadi jelas, dan Tuhan yang ambil bagian dalam seluruh kehidupan kita. Semoga Tuhan yang bangkit sungguh kita rasakan di dalam seluruh kehidupan kita, teristimewa di saat-saat duka cita kita. Dan Tuhan juga menyadarkan selalu akan jati diri, identitas diri kita sebagai citra Allah, sebagai orang Kristiani, sebagai murid-murid Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian.